Namanya Pak Leman. Umurnya 52 tahun. Badannya agak bungkuk, kulitnya gelap. Khas orang yang tiap hari berdiri di bawah matahari. Dan rambutnya sudah lebih banyak putihnya daripada hitam. Tapi walaupun begitu, semangatnya nggak kalah sama anak muda. Setiap hari, dari subuh-subuh buta sampai matahari mulai turun, dia setia menjaga motor-motor yang parkir di Pasar Cikadut. Pasar Cikadut ini bukan pasar modern, nggak ada eskalator, AC, atau papan petunjuk arah seperti di mall. Di sini, yang ada cuma bau ikan asin, campur aroma bawang merah, suara pedagang teriak-teriak, dan jalanan becek yang licinnya bisa ngalahin sabun mandi. Tapi buat Pak Leman, pasar ini udah kayak rumah kedua. Dia hafal betul siapa langganan tukang ayam, siapa yang suka nawar tapi nggak pernah beli, bahkan siapa yang suka nyuri cabai dari lapak sayur. Bukan karena dia kepo, tapi karena setiap hari dia duduk di sana, matanya ngamatin semuanya sambil tiup peluit. Sesekali kalau ada motor yang parkir sembarangan, orangnya ramah, suka senyum. Meskipun giginya udah banyak yang absen, tapi senyumannya selalu tulus. Dia juga dikenal suka kasih diskon parkir ke ibu-ibu langganan. Kalau ada yang bawa banyak belanjaan dan bilang, "Pak, parkirnya nanti ya, uang recehnya belum ada." Dia cuma ketawa dan jawab, "Udah Bu, nanti aja. Kalau ketemu di akhirat juga boleh dibayar." Emak-emak suka banget sama dia. Bukan karena gratisnya, tapi karena dia bikin suasana pasar jadi lebih ringan. Nah, suatu hari, hujan deras turun sejak dini hari. Bukan hujan biasa, ini hujan yang kalau kamu jalan 5 menit aja udah tembus sampai dalam-dalam. Langit gelap, angin kencang, dan air mulai tergenang di mana-mana. Pedagang tetap buka lapak, meski sebagian pakai terpal seadanya. Pasar jadi makin kacau, becek udah pasti. Genangan air berubah jadi sungai kecil, dan suara petir kadang bikin jantung deg-degan. Pagi itu, sekitar jam 7, Pak Leman lagi duduk di bangkunya. Tangannya memegang payung kecil sambil ngopi dari termos tua yang selalu dia bawa dari rumah. Dia udah terbiasa kerja dalam kondisi apapun, termasuk hujan begini. Tapi tiba-tiba matanya melihat sesuatu yang bikin dia langsung bangkit. Ada seorang ibu-ibu, Bu Ijah namanya, lagi dorong motor yang mogok pas di tengah jalan becek. Dia panik karena bawa banyak belanjaan. Ada kantong isi sayur, ayam, minyak, dan satu anak kecil yang digendong di balik jaket plastik. Motor Bu Ijah berhenti tepat di depan gorong-gorong pasar, yang kebetulan waktu itu penutupnya sudah geser. Air dari seluruh pasar mengalir masuk lewat situ. Deras banget. Pak Leman buru-buru jalan cepat. Niatnya bantu dorong motor itu ke pinggir supaya nggak nutup jalan. "Bu, saya bantuin ya," kata Pak Leman sambil narik bagian stang motor. "Wah, makasih banyak Pak Leman. Ini motor mogok dari tadi. Saya udah bingung." "Nggak apa-apa Bu, sini saya bantu dorong ke sana aja dulu. Nanti baru dicek." Pak Leman mulai dorong pelan-pelan. Tapi karena tanahnya licin banget dan dia terlalu fokus sama motor dan anak kecil yang mulai rewel, dia nggak sadar bahwa kakinya makin dekat ke bibir gorong-gorong yang terbuka itu. Orang-orang di sekitar sibuk sama urusan masing-masing. Nggak ada yang ngira akan ada kejadian aneh. Sampai akhirnya kakinya terpeleset. Mungkin karena sandal jepitnya udah tua dan solnya licin, atau karena tanahnya memang terlalu becek. Tapi yang jelas, dia hilang keseimbangan. Tangannya masih megang stang motor, tapi badannya udah miring. Dalam sekejap, dia jatuh masuk ke dalam gorong-gorong itu. Biuk, air muncrat ke atas. Motor hampir jatuh, tapi berhasil ditahan Bu Ijah dengan bantuan satu orang pedagang. Anak kecil itu nangis, dan Bu Ijah langsung panik. "Pak Leman, Pak, astagfirullah, Pak Leman jatuh." Orang-orang langsung nyamperin. Ada yang teriak-teriak panik, ada yang lari minta bantuan, dan ada juga yang cuma bisa berdiri bengong gak percaya. Beberapa pedagang coba intip ke dalam gorong-gorong, tapi airnya terlalu keruh, gelap,
Nggak kelihatan apa-apa. Cepet, telepon orang pasar. Atau polisi sekalian, teriak salah satu warga. Beberapa orang coba masukin bambu panjang buat nyari, tapi nggak ketemu. Alirannya deras banget, dan gorong-gorong itu bercabang ke berbagai arah. Semua orang mulai cemas. Ini bukan hal sepele. Seorang tukang parkir hilang ditelan saluran air di tengah pasar yang ramai. Yang bikin tambah ngeri, 5 menit kemudian muncul sandal jepit, sandal kanan warna biru, merek udah pudar, ngambang pelan di pinggir lubang gorong-gorong. Sandal itu milik Pak Leman. Semua orang tahu itu, karena setiap hari dia pakai sandal itu ke pasar. Sendal kiri nggak ada, cuma satu doang yang muncul. Warga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang itu murni kecelakaan. Ada juga yang mulai ngomongin hal-hal mistis. Soalnya ini bukan pertama kalinya ada yang hilang di gorong-gorong pasar itu. Beberapa tahun lalu ada anak kecil yang sempat hilang beberapa jam. Ketemunya duduk diam di dekat saluran air, matanya kosong, dan sampai sekarang katanya masih susah ngomong lancar. Polisi datang. BPBD juga ikut bantu nyisir. Mereka buka penutup saluran sepanjang jalan, cari ke aliran sungai di ujung pasar, tapi hasilnya nol. Nggak ada jejak, nggak ada tubuh. Seolah-olah Pak Leman lenyap begitu saja ditelan tanah. Menjelang sore, pencarian dihentikan sementara. Cuaca makin parah, langit makin gelap, dan angin mulai membawa suara aneh semacam gemuruh pelan dari dalam gorong-gorong. Beberapa orang yang jaga di sekitar bilang mereka dengar suara kayak orang ketawa kecil, tapi mereka pikir itu cuma halusinasi. Warga pasar mulai takut. Banyak pedagang tutup lebih awal dari biasanya. Malam itu, sebagian ibu-ibu nyalain kemenyan di rumah. Yang bapak-bapak baca Yasin buat keselamatan. Dan beberapa orang bilang, jangan lagi buang sembarangan di saluran air. Soalnya, katanya, makhluk yang tinggal di bawah situ bisa marah kalau merasa terganggu. Tapi yang bikin semua orang bener-bener merinding, besok paginya, tepat di tempat biasa Pak Leman duduk ngatur parkir, ada sesuatu yang gak masuk akal. Sendal kirinya yang kemarin belum ditemukan, tiba-tiba ada di atas bangku kayu itu, kering, bersih, dan di atasnya ada setangkai bunga melati segar. Bukan layu, bukan palsu, tapi wangi, seolah baru dipetik. Orang-orang pasar makin yakin Pak Leman gak cuma kepleset biasa. Dia ketarik ke tempat yang bukan dunia kita. Dan cerita ini baru saja dimulai. Lalu, kemana sebenarnya Pak Leman pergi? Siapa yang taruh bunga melati itu? Dan kenapa sejak malam itu gorong-gorong itu sering terdengar suara ketawa pelan? Semuanya bakal terungkap di bab kedua. Jangan lupa klik lanjut part 2. Karena jin pasar ini belum selesai main-main.